Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kami dari SMA Negeri 1 Jember angkatan tahun 1981 ya. Kebetulan kita bisa ketemu reuni satu kelas P2 SMA Negeri 1 angkatan 81. Alhamdulillah kami bisa ketemu teman-teman setelah kita hampir 20 tahun ya. 20 tahun atau 40 tahun. 40 tahun kita sudah meninggalkan bangku SMA. Kemudian kuliah macam-macam dengan berbagai profesi. Alhamdulillah ditakdirkan Allah hari ini bisa ketemu. Bisa ketemu, saling melepas rindu, bernostalgia dengan kondisi kita 40 tahun lampau. Sehingga hari ini kita jalan-jalan di Kota Batu. Kebetulan kita lagi angkringan dan mampir ke Among Tani Foundation ya, sehingga kita bisa diwawancarai dalam event ini. Sekali lagi terima kasih Among Tani Foundation yang sempat mewawancarai perwakilan dari kelas P2 SMA Negeri 1 Jember angkatan tahun 1981. Saya sangat tertarik sekali di ATF ini, Among Tani Foundation. Di sini suasananya enak sekali dan rempah-rempah minuman itu saya tadi pesan juga luar biasa. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dari peserta reuni. Nah, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara. Ini salah satunya adalah teman yang satu kelas yang kebetulan berdomisili di Malang. Dan kepada teman-teman semuanya kami ucapkan salam kangen, salam rindu dari kami semuanya. Kalau bicara kenangan ketika kita sekolah itu banyak sekali ya. Banyak sekali ketika kita kelas 1, kelas 2 ya biasalah anak SMA negeri itu kan kadang-kadang bandel ya. Disetrapi guru. Kadang-kadang kita tadi disampaikan membuli guru, sampai ada tuh guru kita yang nangis ya. Iya. Ada, saya masih ingat itu guru bahasa Indonesia itu nangis karena kita bandel. Kita rame, diteriakin guru, diam, kita tetap aja rame sampai gurunya nangis. Ada lagi lucu-lucu itu, siapa namanya itu guru kita yang agak keren ya, keras ya. Jadi kita kadang-kadang di zaman dulu itu sekolah beda dengan sekarang. Kita dulu itu dididik oleh guru-guru yang betul-betul memiliki jiwa pendidik. Bukan saya meremehkan guru sekarang, enggak. Tapi kita rasakan bahwa guru-guru kita itu sangat-sangat profesional. Dalam artian bukan hanya penguasaan teori pelajaran yang diberikan murid, tetapi jiwa mendidik anak didik itu betul-betul dinampakkan, betul-betul diwujudkan. Sehingga hasilnya beda. Hasilnya kita merasakan bagaimana sentuhan kasih sayang guru kepada anak itu kita rasakan. Karena kita pun misalnya ya tempeleng guru nggak akan lapor ke Polres, enggak. Orang tua kita pun nggak akan belain kita. Kalau sekarang ya kita sama-sama tahu ya agak kencang sedikit lapor Polres, visum macam-macam itu. Kita dulu nggak. Orang tua kita pun setel dengan model-model pendidikan yang diberikan guru di sekolah, hingga ada kolaborasi orang tua dengan guru. Padahal kita dulu ya nggak kalah bandel loh sebetulnya dengan anak-anak sekarang ya. Cuman bandelnya kita itu bandel apa ya? Bandel yang terukur. Bandelnya seorang murid SMA. Nggak sampai melanggar pada hal-hal kriminalitas macam-macam itu. Saya teringat ya di sebelah saya ini dulu maaf ya terkenal bandel ini Mas Tamrin ini. Pernah suatu ketika Mas Tamrin ini sama putranya kepala sekolah Mas Nunu ada di depan itu. Pada saat jam sekolah dia itu tidak masuk kelas. Nah kebetulan rumah kepala sekolah itu jejer bersandingan dengan sekolah kita SMA di sebelah kanan. Ini sekolah, ini rumah. Nah karena jam sekolah dia ngumpet di kamarnya
Mas Nunu, putranya Pak Kepala Sekolah itu, kok dilala, kepala sekolahnya itu pulang, entah mau sarapan, entah mau minum. Lah, Pak Tamrin ini ketakutan, sembunyi di dalam lemari dengan pakaian seragam. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua lagi, ya kita ya, kalau apa itu istilahnya di belakang kelas itu ada warung. Warung siapa namanya Pak Tamrin, ingat? Pak Budalim. Pak Budalim. Itu ya biasalah namanya. Kita kan sangunya pas-pasan ya. Apalagi yang namanya kos-kosan ya. Kalau dulu itu bilang makan pisang goreng, ada pohon goreng, apa itu ketela pohon itu yang digoreng itu. Nah, kalau sudah teng itu kita masuk kan. Loh kan ditanya, loh habis berapa pisang gorengnya? 1, padahal 3. Itu pun kebon. Nah, itulah kisah-kisah yang masih teringat di benak saya. Dan sekarang setelah bertemu, wah mantap, teman-teman ini sudah menjadi orang semua ya. Tidak ada yang menjadi tidak orang semua. Itu diantara kesan-kesan yang sempat saya ingat. Ada lagi satu, ketika waktu itu mau praktek di lab biologi ya. Itu maaf, gurunya kan masih baru, guru prakteknya siapa? Masih ingat? Guru praktek biologi, Pak Singgih. Ya, Pak Singgih. Kan sabar orangnya ya, kalau jalan gini-gini, mantuk-mantukin. Ya saking sabarnya sama teman-teman itu dibully, kalau bahasa sekarang dibully, dikerjain. Jadi dia ngajak praktek ke ruang praktek. Teman-teman tidak ada yang mau, tidak mau. Ya kita tetap di kelas, bahkan pergi ke warung di belakang itu. Ya sudah, gurunya sudah itulah, gimana ya. Tapi niat kita bukan untuk merendahkan guru, tidak. Tetapi ya itulah kenakalan kami di saat itu. Ya mungkin itu ya sebagian yang sempat saya ingat. Tahun itu 2016 ya, reuni Akbar. Reuni Akbar, iya. Itu masih ada itu, beberapa guru kita masih sehat. Iya, masih. Iya. 2016 reuni Akbar seluruh angkatan, mulai tahun 70-an itu sampai tahun 2015 kalau tidak salah, karena waktu itu kita mengadakan 2016. Itu macam-macam itu, mulai angkatan tahun berapa ya? Angkatan 77, hingga ada yang di Kapolda, Pak Anton, SMA Negeri 1 itu. Macam-macam, Bupati Banyuwangi, Bupati Jember, beragam lah. Ada yang bintang 1, bintang 2 dari AL, banyak macam-macam. Itu angkatan-angkatan kakak kelas kita. Ada cerita lucu saya dulu, kelas 1 ya. Biasa anak-anak zaman dulu itu kalau pacaran nggak sampai berbuat yang terlalu senonoh. Datang ke rumahnya temuan wanita itu sudah hebat sudah. Padahal di rumah itu ya nggak ngapa-ngapain, ngobrol doang. Suatu saat saya mendatangi rumah teman saya, wanita teman. Enak ngobrol, datang teman saya laki satunya, juga nimbrung. Kebetulan kita ditemui di meja itu ada tempat duduknya, ada tempat kaki. Nah kaki saya itu main-main dengan jari saya itu, saya pikir ini jarinya teman wanita tadi. Ternyata teman wanita tadi, sebentar ya saya bawakan teh. Loh kok tetap main jari, ternyata jarinya Yudi teman saya satunya. Oh sialan. Itu sampai Yudi teman saya itu kolonel, dapur dah. Begitu loh kok pancet. Ternyata si ilmu yuk telo. Ini kayak Dono Kasino ini. Sehingga teman saya itu akhirnya masuk ke rumahnya, tuan rumahnya buat teh, kita ketawakan, habis minum teh, mulai pulang udah. Itu cerita goclok gitu, cerita lucu-lucu lah. Tapi ya itu nggak sampai berbuat macam-macam. Kita dulu apa ya, meskipun kita remaja, tapi kita menjaga, sangat menjaga bahwa ini nggak boleh ya. Ada rambu-rambu yang mesti kita pegang teguh. Tentunya kondisi zaman kami dulu beda dengan sekarang. Sekarang ini kan sudah canggih ya, kita bisa menggunakan handphone, tukar informasi dengan sesama teman, bahkan di dalam kelas itu diperbolehkan. Ya apapun kondisinya, yang terpenting adalah bahwa guru itu adalah orang yang patut kita hormati. Kalau menurut kami ajaran Islam itu untuk menjadi barokah ilmu yang kita terima itu, pertama jangan ngerasani guru. Ya mungkin dengan HP, guru ini kok gini ya, nah itu jangan.
Yang kedua, agar ilmu yang didapatkan itu barokah adalah kalau ada teman kita ngerasani gurunya jangan ditanggapi. Itu ya, itu memang sesuatu yang sulit, tetapi kalau itu dicoba, insya Allah apa yang didapatkan oleh adik-adik zaman sekarang dalam menuntut ilmu itu kedepannya insya Allah barokah. Karena barokah itu bukan karena pinter ya, bukan karena punya kemampuan skill yang tinggi, tidak. Punya kemampuan sedikit tapi guru itu ridho, guru itu ikhlas, dan dia tidak tidak ada dosa di antara kita kepada guru. Insya Allah mereka karirnya akan lancar. Dan ini terbukti dari angkatan-angkatan kita itu, walaupun kita nakal, ya nun sewu ya, memang pernah juga ngerasani guru ya, ngerasani guru, tapi hanya sebatas di kelas. Kalau di luar tidak. Mungkin itu ya. Jadi pertama supaya barokah untuk adik-adik kita itu ya bolehlah nakal tapi ojo ngerasani guru nih. Kemudian kalau ada teman kita yang ngerasani guru nih ya diusahakan tidak usah didengar, tidak usah ditanggapi. Kalau ngerasani bagus tidak apa-apa. Mungkin itu ya. Menyambung dari Mas Yudi, untuk anak-anak kita yang sedang di bangku SMP, SMA atau lagi kuliah, agar hidupnya mulia kelak atau dengan memperaih ilmu barokah, yang tidak kalah penting adalah harus menghormati orang yang memberi ilmu. Karena tanpa guru, tanpa ada orang yang berprofesi memberi ilmu, kita nggak mungkin bisa berbuat sesuatu. Betul. Yang kedua, hormati orang tua. Ya, sehingga di masyarakat itu kan begini, di masyarakat awam ya, sering kita dengar ada orang tanya, gimana putranya? Alhamdulillah udah berhasil, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Sehingga patokan standar berhasil itu kalau anaknya udah punya rumah, sudah punya mobil. Lah ini menurut kami dangkal itu. Sebab untuk memperoleh rumah mobil itu hal yang mudah, itu hal yang gampang gitu. Yang paling penting bagaimana sudah alhamdulillah anak kami sudah istiqomah, sholat duha, sholat tahajud, dan sudah kenceng dalam hal mencari rezeki yang halal. Wah, itu kebanggaan itu. Supaya kita tidak berpola hedon yang yang ngawur ya, yang ngawur. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang seperti kayak gini. Sekarang itu pola-pola hidup hedon seakan-akan menjadi tujuan utama kan. Nah itu mulai sedini mungkin harus menjaga kejujuran ya. Kebetulan saya juga di wilayah pendidikan, kami sampaikan ke mahasiswa, kalian kuliah harus yang terpenting adalah bagaimana memiliki sikap mental jujur. Kenapa? Koruptor ya itu orang pinter loh. Bukan orang pinter. Nah, cuman dia tidak kuat dengan godaan kejujuran. Sehingga mendidik anak sekarang itu tanamkan nilai-nilai bagaimana dia itu kelak menjadi orang yang jujur dan adil. Itu yang paling berat, dan itu PR bersama orang tua dan guru. Dan terakhir, orang tua harus mendukung ya proses pendidikan di sekolah. Iya. Kadang-kadang orang tua itu saking sayangnya, akhirnya dia menerima informasi sepihak dari anak, ya kan? Terus dia tidak terima, berbuat menuntut dan sebagainya. Ini profesi gurunya ini yang kasihan. Nah ini pesan kami kepada adik-adik kami, karena bagaimanapun juga kami punya tanggung jawab moral. Setiap masyarakat itu, bukan hanya kami, punya tanggung jawab moral bagaimana menurunkan generasi berikutnya itu yang betul-betul generasi yang bermental baik. Terima kasih dari kami. Kita akhiri ya, Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.